Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan dari volume 12, yaitu volume 12.5 tahun kedua. Dan ini merupakan video part ketiganya. Video sebelumnya, cerita berakhir di mana Ainokoji menjebak Hoshinomiya. Dan di video kali ini, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe, like, dan komen. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah scene Ainokoji menjebak Hoshinomiya, waktu mundur kembali saat pagi. Setelah Ainokoji berbincang dengan Michan dan teman-temannya, setelah itu, Ainokoji bertemu Hoshinomiya Sensei di kafe sekitar jam 12. Dalam rentang waktu itu, ada hal yang terjadi. Sebenarnya, ketika Ainokoji menghubungi Hoshinomiya Sensei kemarin, Ainokoji juga menghubungi wali kelasnya, Cabashira Sensei, bahwa dia ingin berbicara di pusat perbelanjaan Kiyaki Mall pada pukul 11. Pada awalnya, Cabashira Sensei ingin berbicara di dalam sekolah, tetapi Ainokoji bersikeras bahwa pertemuannya harus dilakukan di pusat perbelanjaan Kiyaki Mall. Meskipun sedikit tidak rela, dia akhirnya setuju. Namun, karena Ainokoji bertemu dengan Michan dan teman-temannya di tengah jalan, Ainokoji baru tiba pada pukul 10.50. Sebelum sampai, Ainokoji melihat Cabashira sudah datang lebih cepat. Ainokoji berpikir, mungkin Cabashira merasa sebagai seorang guru, dia tidak boleh membuat siswanya menunggu terlalu lama. Jadi Cabashira Sensei datang lebih awal dari yang diperkirakan Ainokoji. Memikirkan itu, Ainokoji berkata saat sampai di tempat, "Maaf, sudah membuatmu menunggu." Mengatakan itu, Ainokoji mendekat dan menyapa. Sementara Cabashira Sensei memeriksa jam tangannya kemudian berkata, "Tidak, aku belum menunggu lama. Masih ada sedikit waktu sebelum pertemuan yang disepakati. Jadi jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, Cabashira melihat sekeliling dengan sedikit cemas kemudian berkata, "Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan siswa di pusat pembelanjaan Kiyaki Mall." Mengatakan itu, Cabashira menggaruk wajahnya dengan jarinya seolah dia mengangguk merasa tidak tenang. Kemudian Ainokoji yang mendengar itu berkata, "Apakah sebelumnya belum pernah sekalipun?" "Mana mungkin pernah," jawab Cabashira. Mendengar itu, Ainokoji merasa tidak begitu tahu tentang sekolah biasa. Namun, Ainokoji merasa bahwa pertemuan antara guru dan siswa di luar jam sekolah di sekolah ini bukan hal yang aneh. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, jadi begitu. Itu karena Sensei sebelumnya menjaga jarak dengan para siswa." Cabashira yang mendengar itu menyipitkan mata dan menatap dengan tajam. "Ainokoji, kau tidak sopan. Maafkan aku." "Maaf saja tidak cukup kan?" kata Cabashira. Mendengar itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Jika aku benar-benar ingin meminta maaf, aku tidak seharusnya mengatakan hal-hal seperti itu. Sebagai seorang dewasa, dia sedang mengoreksi sikapku yang terlalu santai." Kemudian saat Ainokoji memikirkan itu, Cabashira melihat sekeliling, kemudian berkata, "Apa kita harus bertemu di Kiyaki Mall?" Melihat Cabashira yang seperti itu, Ainokoji berkata, "Aku memahami perasaanmu, Sensei. Tapi aku menilai di sini adalah tempat terbaik untuk kita ketemuan." "Aku ingin tahu alasan kau menilai begitu." "Paham kok. Tapi, sepertinya 2 orang lagi belum datang. Jadi, bisakah kau menunggu?" "2 orang lagi?" Mengatakan itu, Cabashira Sensei terkejut, karena dia tidak tahu kalau ada 2 orang lain yang akan datang. Ainokoji yang melihat itu berkata, "Aku menilai kalau masalah ini sulit untuk diatasi 1 orang saja." Setelah Ainokoji menjawab seperti itu, ekspresi Cabashira Sensei semakin serius kemudian berkata, "Horikita dan Hirata kah? Jadi, masalahnya lebih sulit dari yang kukira ya?" Cabashira Sensei bertanya dengan suara rendah.
Melihat itu, Ayano Koji berpikir dia tidak perlu menyinggung masalah Mizuno. Ayano Koji menilai saat ini lebih baik memberikan Cabashira sedikit ketenangan pikiran. Ayano Koji pun berkata, "Sayangnya, kau salah. Ini tidak ada hubungannya dengan teman sekelasku." "Begitukah? Sepertinya kaulah yang paling terkena dampak dari kejadian itu," kata Cabashira. Mendengar itu, Ayano Koji berkata, "Iya, syukurlah. Setelah ujian selesai, aku menjelaskan kepada mereka bahwa tindakanku demi kemenangan, dan sepertinya mereka menerima penjelasan itu." Mendengar itu, Cabashira Sensei menghela nafas lega dan menepuk dadanya. Kemudian setelah itu, Ayano Koji berkata, "Sepertinya mereka belum datang. Kalau Sensei mau bertanya sesuatu, aku bisa menjawabnya kok." "Pertanyaan dariku?" "Kau tentunya melihat apa yang terjadi di ujian khusus akhir semester, kan?" kata Ayano Koji yang bermaksud untuk menghabiskan waktu. Dan kini ekspresi santai Cabashira berubah menjadi sedikit tegas. Kemudian Cabashira berkata, "Selama itu sesuai dengan aturan, bagaimana siswa bertarung adalah kebebasan mereka. Hasilnya kelas menang, dan aku senang kelas sekarang akan dipromosikan ke kelas A," kata Cabashira. "Tak masalah meski dalam proses muridmu di drop out?" tanya Ayano Koji. Mendengar itu, Cabashira berkata, "Masalah itu memang tidak menyenangkan. Namun, sebagai guru, aku tidak seharusnya terlalu ikut campur dalam urusan siswa dan kelas mereka. Saat mencoba memanfaatkan dirimu dulu, aku malah kena batunya. Tak akan kulangi lagi kesalahan yang sama," kata Cabashira. Mendengar itu, Ayano Koji berpikir apa yang dimaksud Cabashira itu tentang ujian pulau tak berpenghuni di kelas 1 dulu. Cabashira Sensei mengancam Ayano Koji dengan bayangan ayahnya untuk membawa kemenangan kelas di tahun pertama. Cabashira Sensei sempat menyarankan bahwa ayah Ayano Koji terlibat dalam strategi untuk memenangkan kelas. Meskipun ini tidak melanggar aturan ujian, tetapi secara moral sudah melampaui batas. Memikirkan itu, Ayano Koji berkata, "Ingat-ingat, hal seperti itu pernah terjadi ya." Mendengar itu, ekspresi Cabashira Sensei berubah menjadi senyum kecut setelah menghela nafas. Kemudian berkata, "Ya, agak kompleks memang membicarakan tentang aku yang sudah kena batunya. Tapi berkat itu aku bisa bangkit. Kau dengan guru pun tidak menunjukkan belas kasihan," kata Cabashira. "Aku sendiri tidak pandai dalam posisi. Rupanya satu orang sudah datang," kata Ayano Koji yang melihat seseorang yang berjalan mendekat. Dan Cabashira yang mendengar itu mengalihkan pandangannya ke sosok yang berjalan kemari dan menggerakkan kepalanya dan mengikuti orang itu. "Hah? Sakagami Sensei?" Bukan seorang siswa, tetapi Sakagami Sensei yang mengenakan pakaian santai. Kemudian, hampir bersamaan, Mashima Sensei juga muncul dari tikungan koridor. Setelah sampai, Mashima Sensei berkata, "Apa maksudnya ini, Ayano Koji? Jadi, kau tidak hanya memanggilku ya?" Mengatakan itu, Mashima Sensei adalah orang yang pertama yang mengajukan pertanyaan pada Ayano Koji. Mendengar itu, Ayano Koji sudah menduga dari kata itu. Semua orang menyadari bahwa mereka berpikir bahwa ini adalah konsultasi satu arah. Kemudian setelah itu, Mashima berkata lagi, "Memanggil guru dengan berbohong, ini jadi masalah loh." Setelah memahami situasinya, Mashima Sensei memperingatkan Ayano Koji dengan tegas. Kemudian setelah itu, Sakagami juga berkata, "Mashima Sensei, aku juga tidak diberitahu apa-apa oleh Ayano Koji. Belum terlambat untuk kita dengar dulu." Mendengar itu, Mashima berkata, "Tidak, guru dan siswa harus menjaga jarak yang tepat. Selain itu, untuk saling mempercayai, tidak boleh ada kebohongan di antara kita." "Iya, itu memang benar," jawab Sakagami. Cabashira yang mendengar itu ingin menghentikan perdebatan, tetapi Mashima Sensei mengabaikannya dan mulai berbicara lebih lanjut. "Dengar Ayano Koji, sebagai siswa sekolah ini,
Aku sudah mengumpulkan informasi tentang Miss Akiyama, kata Ainokoji dengan cepat menghentikan kata-kata Mashima Sensei. Dan Mashima yang mendengar itu berkata, "Kali ini, aku memaafkan kamu. Lain kali, hati-hati." Mengatakan itu, Mashima Sensei menghentikan omelannya dan dengan murah hati memaafkan Ainokoji. Melihat itu, Sakagami Sensei yang awalnya menunggu ceramah, namun begitu mendengar Mashima Sensei yang mengubah topik pembicaraan, dia tidak tahan untuk memberikan komentar. Namun Mashima langsung berkata, "Aku cuma berpikir kalau terlalu banyak mengomel, nanti malah membuang waktu guru sekalian." "Begitukah? Tapi siapa Miss Akiyama? Aku tidak ingat ada siswa dengan nama itu," kata Sakagami. "Ya, tidak usah dipedulikan. Dengar, Ainokoji, kita akan berbicara pribadi nanti. Kau ngerti kan?" kata Mashima pada Ainokoji. Mendengar itu, Ainokoji mengangguk dan Mashima Sensei juga mengangguk sebagai tanda setuju. Akiyama adalah seorang wanita yang saat ini paling diperhatikan oleh Mashima Sensei. Ainokoji dan Mashima Sensei sudah sepakat untuk membantu menyelidiki apakah dia sudah punya pasangan dan apa tipe idealnya. Sejujurnya, Ainokoji merasa ini merepotkan. Tapi saat ini, Ainokoji merasa ini merupakan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan pengumpulan informasi. Kemudian setelah itu, Sakagami berkata, "Apa maksudnya ini? Tolong jelaskan dengan cara yang bisa kami pahami." "Tentu saja, alasan aku tidak memberitahu kalian tentang pertemuan ini agar informasinya tidak bocor ke orang lain. Faktanya, kita berkumpul di sini hari ini untuk satu tujuan," jawab Ainokoji dengan cara berbicara yang penuh teka-teki. Hal ini membuat Sakagami Sensei sangat tertarik. Dia menyilangkan tangan dan dengan suara rendah berkata, "Silakan lanjutkan." Sakagami berpikir bahwa melanjutkan pembicaraan adalah yang paling penting, dan dia mendesak Ainokoji untuk segera berbicara. Ainokoji pun berkata, "Beberapa hari yang lalu, setelah ujian akhir tahun khusus, Hoshinomiya Sensei datang menemuiku. Waktu itu setelah aturan perwakilan dijelaskan." Mendengar itu, ketiga orang tersebut mulai mengingat kejadian tersebut. "Cie? Tidak. Maksudku, Hoshinomiya Sensei?" kata Cabashira Sensei yang awalnya menyebut nama depan tapi langsung mengganti dengan nama belakangnya. Kemudian setelah itu Sakagami juga berkata, "Benar, dia bilang mau ke toilet dan meninggalkan ruangan sebentar. Itu terjadi saat itu kan?" Mengatakan itu, Sakagami Sensei ragu tanpa menjawab, seolah dia mengingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. "Sebenarnya, aku rasa dia tidak ke toilet. Setelah selesai berbicara denganku, dia langsung kembali ke ruangan tunggu." Mendengar itu, Cabashira berkata, "Dengan kata lain, beralasan untuk berbicara dengan Ainokoji-kun sendirian?" "Benar." Mendengar itu, Cabashira berkata, "Tapi, tidak ada aturan yang melarang guru berkomunikasi dengan siswa. Aku rasa masalahnya bukan terletak pada komunikasi itu sendiri, tapi isi pembicaranya itu yang kunilai jadi masalah." Setelah mengatakan itu, Ainokoji berpikir, tidak ada hal yang baik yang akan terjadi bila mencampurkan kata dengan transkripsi, salah paham dan salah berespekulasi. Ainokoji menilai saat ini, berbohong atau membiarkan orang lain salah paham tidak akan memberikan keuntungan apapun. Setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Dia ingin aku memberikan kemudahan dalam ujian. Dia bilang, dia tidak ingin kalah dari Cabashira Sensei. Sebagai imbalan, dia bersedia memberikan apapun yang bisa dia lakukan, bahkan memberikan informasi ujian khusus lebih awal, dan bahkan memberikan petunjuk bahwa dia bisa membayar dengan tubuhnya." Setelah Ainokoji mengungkapkan semua itu, Cabashira Sensei memegangi kepalanya dan terlihat kesakitan. Lalu Mashima Sensei menghela nafas, bahkan tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Kalau benar, ini masalah besar," kata Mashima.
Kemudian Cabashira juga berkata pada Mashima, "Mashima Sensei, jika kita membiarkan Chie begitu saja, perilaku menyimpang sebagai guru, mungkin akan meningkat di masa mendatang." Mengatakan itu, Cabashira Sensei menyadari masalah menjadi serius, kemudian Mashima berkata, "Ini sangat merepotkan, tapi tidak ada pilihan. Kita tidak bisa membiarkan segala bentuk intervensi tidak sah." Mengatakan itu, Mashima terlihat sangat serius, seolah sudah mengambil keputusan. Sekarang masih ada kesempatan untuk membuatnya berhenti, kata Mashima. "Bagaimana caramu menangani hal ini?" tanya Cabashira. "Jika Hoshinomiya Sensei bersedia untuk memperbaiki diri, kita bisa menyelesaikan ini secara pribadi. Karena Ainokoji menolak untuk bekerja sama, jadi sama aja belum ada masalah kan?" jawab Mashima. Ainokoji yang melihat itu menduga entah karena Mashima dan Hoshinomiya pernah menjadi teman sekelas, atau karena mereka berdua adalah wali kelas tahun kedua. Mashima Sensei tampak tidak ingin memperbesar masalah ini. Kemudian Ainokoji juga menilai Cabashira Sensei mungkin setuju, karena Cabashira terlihat tidak menentang usulan itu. Namun, Sakagami Sensei yang tidak memiliki hubungan pribadi sepertinya tidak berpikir seperti itu. Kelasnya kini berada dalam posisi yang sangat baik dengan A kelas sebagai target. Dan benar saja, Sakagami pun berkata, "Meski baru percobaan, keputusan kalian berdua benar-benar naif. Jika perkataannya benar, hal itu harus dilaporkan." Tapi mengatakan itu, Cabashira Sensei langsung bereaksi. Namun Sakagami Sensei dengan tenang menghentikannya. "Tolong jangan buat kesimpulan terlalu cepat. Aku tidak bilang harus melaporkannya ke sekolah sekarang juga." Bagi kedua mantan teman sekelasnya, orang yang mungkin menjadi orang yang paling merepotkan dalam situasi ini adalah Sakagami Sensei. Sakagami Sensei pun melanjutkannya dengan tenang. "Keinginan membantu kelasmu memang dengan cara apapun tidak dapat dihindari dalam struktur sekolah ini. Dan hal itu bukan sesuatu yang berlaku bagi siswa saja. Bahkan orang dewasa pun terkadang menggunakan cara kotor. Aku sendiri juga pernah bertindak sedikit berpihak demi kepentingan kelasku." Mendengar itu, Ainokoji tidak tahu apakah yang dia maksud adalah masalah yang melibatkan Sudo saat tahun pertama, atau hal lainnya. Kemudian Mashima berkata, "Entah melaporkannya ke atasan atau mengecilkan masalah ini, yang perlu diperhatikan sekarang adalah kredibilitas kesaksian. Kita tidak tahu apakah apa yang Ainokoji katakan itu benar atau tidak kan? Ini hanya satu sisi cerita." Mendengar itu, Sakagami berkata, "Apakah kamu meragukan kesaksian seorang siswa?" "Aku tidak mengatakan itu. Tapi kesaksian ini perlu dibuktikan. Bila tuduhan pada Hoshinomiya Sensei ternyata palsu, dia akan sangat marah. Jika hal itu terjadi, maka kitalah yang akan mendapatkan masalah karena meremehkannya. Dan kita tidak pernah tahu hukuman seperti apa yang mungkin kami terima," jawab Mashima. Ainokoji yang melihat reaksi Sakagami menilai Sakagami Sensei berpikir skeptis. Alasan mengapa Ainokoji tidak hanya mengundang Mashima Sensei dan Cabashira Sensei yang merupakan teman sekelas Hoshinomiya, karena Ainokoji membutuhkan adanya guru yang dapat melihat situasi dari sudut pandang yang tidak memihak. Kemudian setelah itu Mashima Sensei berkata lagi, "Kau tidak bisa menyangkal kemungkinan Hoshinomiya Sensei dan Ainokoji-kun telah bersekongkol untuk membujukmu. Iya kan, Ainokoji-kun?" "Iya, itu benar. Wajar kalau tidak mempercayai kata-kataku. Wali kelasku, Cabashira Sensei, terlihat keinginan kuat untuk membela. Kalaupun di dalam hati curiga, sangat mungkin dia tidak akan meminta pembuktian lebih lanjut," jawab Ainokoji. Melihat reaksi Ainokoji yang sudah mengantisipasinya, Sakagami Sensei menyentuh kacamatanya, kemudian berkata,
Dari cara bicaramu, sepertinya kamu punya solusi. Benar, sekarang hampir pukul 12. Aku sudah membuat janji dengan Hoshinomiya Sensei di kafe. Aku rasa, meskipun aku tidak memberitahunya tentang topik perbincangan, dia sudah memikirkan banyak hal. Oleh karena itu, aku berniat untuk membuktikan bahwa apa yang aku katakan sebelumnya itu benar. Jawab Ayano Koji. Selagi berkata begitu, Ayano Koji mengeluarkan ponselnya, kemudian berkata sambil memegang ponselnya. Sebelum aku bertemu dengan Hoshinomiya Sensei di kafe, aku akan menelpon Cabashira Sensei. Setelah itu, tolong dengarkan percakapanku dengan Hoshinomiya Sensei. Dan jika dirasa bukti sudah didapat, tolong bantu aku. Mendengar itu, Mashima berkata, "Jadi, kamu ingin kami mendengarkan percakapanmu secara diam-diam? Itu tidak pantas," kata Mashima. Meskipun Mashima Sensei tampak tidak setuju dan sedikit kecewa, sebaliknya, Sakagami Sensei tampak menyambut baik ide Ayano Koji, dan dia pun menenangkan Mashima Sensei. Tidak, malah itu yang terbaik. Untuk mengetahui kebenaran langsung dari mulut Hoshinomiya Sensei sendiri adalah yang terbaik. Kau tidak keberatan kan, Cabashira Sensei? Iya, itu benar," jawab Cabashira. Kemudian setelah itu Sakagami berkata, "Meskipun ini mungkin tidak membuatmu merasa nyaman, tapi meskipun kita menemukan bahwa Hoshinomiya Sensei melanggar aturan, selama dia bersedia untuk berhenti di sini, aku tidak akan memperbesar masalahnya." Mendengar itu, Mashima berkata, "Sakagami Sensei, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini?" "Iya, jika sekarang aku membuat kalian berdua tidak suka padaku, itu bisa berpotensi menjadi masalah bagiku tahun depan. Jika kelas ketiga memberikan tekanan berat karena aku tidak mengisyaratkan baik dan mengakibatkan kelasku kalah, itu akan menjadi kesalahanku," jawab Sakagami. Kemudian, setelah percakapan itu, Ayano Koji memutuskan untuk bertindak segera. "Bisakah kalian menunggu di sini sebentar? Setelah aku bertemu dengan Hoshinomiya Sensei, aku akan menelpon. Tolong terima teleponnya. Kalau buktinya sudah didapat, tidak masalah bila kalian mendatangi kami," kata Ayano Koji. Setelah mengatakan itu, Ayano Koji pergi sendiri menuju kafe di pusat perbelanjaan Kiyaki Mall. Kemudian setelah itu, waktu kembali normal. Tepat saat Mashima dan Cabashira, Sakagami datang menemui Hoshinomiya Sensei. Kehadiran ketiga guru wali kelas itu membuat Hoshinomiya Sensei menjadi perhatian banyak orang. Meskipun awalnya terlihat cukup terkejut, Hoshinomiya Sensei segera mengganti ekspresinya dengan senyuman dan merespon dengan cepat. Akhirnya, Ayano Koji memberitahu bahwa dia ingin berbicara. Mendengar itu, Hoshinomiya langsung setuju dengan tegas. Itu karena sulit untuk membahasnya di sini. Jadi Ayano Koji dan para wali kelas memutuskan untuk mengubah lokasi. Dan alasan mengapa Ayano Koji memilih Kiyaki Mall untuk jadi tempat pertemuan, yaitu karena Ayano Koji tak ingin Hoshinomiya jadi waspada kalau dipanggil ke tempat yang sepi. Di depan orang banyak, meskipun kedua belah pihak mungkin memiliki niat tertentu, hal yang bisa dilakukan sangatlah terbatas. Ayano Koji menilai, jika bertemu secara diam-diam di tempat yang sepi, lawan bisa merencanakannya tanpa ragu. Sekarang, meskipun ada rencana untuk pergi ke sekolah, jika percakapan itu terdengar oleh guru lain, itu akan sangat bermasalah. Oleh karena itu, akhirnya diputuskan akan lebih aman untuk membahas masalah ini di asrama tempat para guru tinggal, khususnya di kamar Mashima Sensei. Selama perjalanan, Hoshinomiya Sensei menatap Ayano Koji dengan pandangan yang seakan berkata, "Kau menjebakku." Tapi Ayano Koji tidak peduli dan mengikuti mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, setibanya di kamar Mashima, Ayano Koji merasa sedikit lebih besar dari kamar siswa, sekitar 40 meter. Namun selain itu, tidak ada yang menarik dari kamar guru baginya. Kemudian setelah itu, saat sampai, Hoshinomiya membuka mulutnya. "Lalu, apa maksudnya ini?"
Kenapa jadi begini? Mendengar itu, Mashima berkata, "Kau sendiri tahu alasannya, Chie." "Aku tanya karena aku tidak tahu," kata Hoshinomiya. Aenokoji yang mendengar itu menilai, dia hampir pasti tahu apa yang sedang terjadi. Aenokoji yakin dia tahu apa alasannya. Walaupun begitu, Aenokoji menilai tidak mungkin Hoshinomiya mengubah sikapnya sebelum ada bukti kuat. Kemudian di waktu yang bersamaan, Cabashira Sensei melihat ke arah Mashima Sensei dan yang lainnya, seolah dia bertekad untuk turun tangan. Memanfaatkan siswa? Tidak. Seorang guru yang ingin melanggar aturan untuk memenangkan ujian, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. "Hah? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," kata Hoshinomiya. Mashima yang mendengar itu berkata, "Maaf, tapi kami mendengar pembicaraanmu dengan Aenokoji. Membuat alasan yang tidak masuk akal hanya akan memperburuk situasi, Hoshinomiya." Mengatakan itu, Mashima Sensei terus menekankan permasalahannya, tapi Hoshinomiya Sensei tampak masih tidak peduli. "Jadi pembicaraan di kafe tadi tersambung lewat panggilan telepon?" tanya Hoshinomiya. "Itu benar." Aku tidak ingat mengatakan sesuatu yang buruk. Beritahu aku kalau ada buktinya," kata Hoshinomiya. "Tidak direkam, tapi kami bertiga mendengarkannya dengan jelas," jawab Mashima. Kemudian Hoshinomiya yang mendengar itu alih-alih takut dituntut, sebaliknya cara berbicaranya seolah jadi pihak yang menuntut. Melihat itu, Sakagami berkata, "Kau orang yang tidak mudah menyerah ya? Aku tidak keberatan melaporkan ini kepada atasan kita loh." Tidak seperti Mashima Sensei dan Cabashira Sensei yang cenderung bersikap murah hati pada orang lain, Aenokoji merasa perkataan Sakagami Sensei tidak boleh dianggap enteng. Kemudian setelah itu, Hoshinomiya berkata, "Kalaupun meminta kerjasama Aenokoji-kun, apa itu masalah? Bukankah agak berlebihan menyebutnya sebagai tindakan pelanggaran hanya karena itu?" Mengatakan itu, Hoshinomiya menyangga Sakagami Sensei tanpa gentar. Aenokoji yang melihat itu menilai itu mungkin tampak seperti keputusasaan belakang, tapi sebenarnya bukan. Tentang ancaman melaporkan hal ini kepada atasan, Aenokoji berpikir Hoshinomiya Sensei tahu itu cuma bohong, karena baik Mashima Sensei maupun Cabashira Sensei tidak terlihat panik. Hoshinomiya tahu melalui ketenangan teman dekatnya itu. Kemudian Sakagami yang melihat itu berkata, "Menurutku akan jadi masalah besar." "Ya sudah, tolong laporkan saja. Aku akan terima kalau dihukum," kata Hoshinomiya Sensei membalas Sakagami Sensei dengan cara yang sangat menantang. Cabashira yang mendengar itu berkata, "Tidak hanya tentang kau yang mencoba memanfaatkan Aenokoji. Aku tidak bisa duduk diam saja melihatmu melanggar aturan lebih jauh, Chie." Mendengar Cabashira berkata seperti itu, Hoshinomiya berkata, "Enggak gitu, Sai-chan. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang menyalahkan aturan kok. Aku tidak tahu apa yang kau dengar saat aku dan Aenokoji-kun bicara. Tapi kau salah paham. Aku cuma sedikit menakutinya aja." Dengan berani, Hoshinomiya bilang tidak mungkin akan melakukan tindakan pelanggaran. Kemudian, Mashima yang mendengar percakapan itu berkata, "Begitu ya? Baiklah. Tentu, jika Hoshinomiya Sensei tidak berbuat yang macam-macam lagi, mungkin tidak perlu mengungkit masalah ini." "Iya kan? Kalian terlalu berlebihan. Aku paham kalau Aenokoji-kun masih anak-anak. Kupikir dia menganggap serius candaanku. Bahkan saat ujian, aku tidak bermaksud menyuruhnya berkhianat kok. Aku hanya mau membuatnya kaget aja," kata Hoshinomiya.
Mengatakan itu, sikap Hoshinomiya yang seolah menghindar itu terlihat jelas. Meskipun ketegangan mereda, dampaknya masih tersisa. Itu karena rencananya sudah terbongkar, sehingga dia tidak akan bisa sembarangan lagi. Bagi Aenokoji, tujuan utamanya adalah mencegah Hoshinomiya Sensei mundur sebagai wali kelas, bukan sekedar menghukum kesalahannya. Jika dia kehilangan posisinya, hal itu akan berdampak buruk bagi kelas Ichinose. Hanya dengan menahan hal itu saja, Aenokoji berpikir itu sudah cukup. Kemudian setelah itu, Cabashira berkata, "Kau tidak akan melakukan hal bodoh, kan? Bisakah kau berjanji padaku?" Mendengar itu, Hoshinomiya berkata, "Tentu saja, Sae-chan. Seorang guru tidak akan pernah memihak dalam pertarungan antara murid," kata Hoshinomiya. Namun, Cabashira Sensei tampak tidak puas dengan jawabannya, seolah tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Karena itu, Cabashira mendekat dan meletakkan kedua tangannya di bahu Hoshinomiya. Dengan nada serius, dia berkata, "Aku tidak sedang mengejekmu. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu." Hoshinomiya terdiam sesaat. Ekspresinya berubah kaku. Biasanya, dia hanya tersenyum mengelak. Tapi kali ini, beban emosinya terlihat jelas. Dengan nada yang mulai dingin, dia berkata, "Hah? Apa sih? Bisakah kau berhenti? Aku mau muntah." Dia menepis tangan Cabashira dengan kasar, lalu menggenggam lengannya dengan kuat. "Kau serius khawatir? Aku tidak butuh kau khawatir. Jika kau beneran khawatir, berhentilah mengincar kelas A. Kelas itu tidak cocok denganmu." Mengatakan itu, Cabashira tersentak mendengar kata-kata Hoshinomiya, tapi dia tetap menahan emosinya. Kemudian, Hoshinomiya merasa tertampar oleh kata-kata Cabashira Sensei. Hoshinomiya Sensei akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Bagaimana bisa aku membiarkan kelas Sae-chan lulus di kelas A?" Akan tetapi, 3 orang di sekitarnya mendengar itu tampak tidak terlalu terkejut. Kemudian, dengan emosi, Hoshinomiya berkata lagi, "Aku tidak akan pernah memaafkan Sae-chan. Tak akan pernah kubiarkan kau meraih tujuanmu ke kelas A." Cabashira yang mendengar itu berkata, "Aku tak keberatan jika kau dendam padaku. Tapi kita bukan lagi seorang siswa. Kita guru. Apa salahnya punya ambisi meraih kelas A demi siswa didikmu?" "Tentu saja itu salah," kata Hoshinomiya. Demi para siswa, meski hanya itu, Hoshinomiya Sensei bilang kalau itu salah. Kemudian, dengan tenaga yang besar, dia menepis lengan Cabashira Sensei yang ada di bahunya. Melihat itu, Sakagami Sensei menyilangkan tangannya. Dia tertarik setelah melihat tekad dan kemauan kuat Hoshinomiya Sensei. Sakagami pun berkata, "Aku tahu kalian berdua, atau lebih tepatnya, termasuk Mashima Sensei, pernah menjadi siswa di sekolah ini. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, pasti ada pertengkaran di kelas pada waktu itu. Tapi seperti yang dikatakan oleh Cabashira Sensei, itu semua sudah masa lalu. Misalnya, jika Cabashira Sensei akhirnya berhasil membawa siswanya lulus dengan A kelas, yang paling terpengaruh hanya gaji dan evaluasi. Apakah kamu keberatan dengan selisih itu?" kata Sakagami. "Bukan itu. Memang benar sebagai guru, mendorong siswa bisa lulus di kelas A, itu hanya sedikit mempengaruhi kinerja dan evaluasi kita. Tentu hal yang penting. Tapi yang paling penting bagiku itu," kata Hoshinomiya, namun tanggapan berikutnya tampak sulit untuk diungkapkan. Dan Hoshinomiya Sensei ragu sejenak. Tapi mungkin karena situasinya sudah terlanjur begini, dia melanjutkannya. "Sae-chan mungkin sudah menyelesaikan masalah di masa lalu dengan caranya sendiri. Dan aku benci itu," kata Hoshinomiya. Aenokoji yang mendengar itu berpikir ini adalah alasan terbesar mengapa Hoshinomiya berani melanggar prinsip guru dan siswa. Dan tidak peduli apapun, dia ingin melakukan sesuatu. Kemudian Sakagami yang mendengar itu berkata, "Jadi, murni dendam pribadi ya?" kata Sakagami.
Pada saat Hoshinomiya dan Cabashira masih seorang pelajar, kelas Hoshinomiya mengubur mimpi mereka karena tindakan Cabashira Sensei yang gagal memilih teman sekelas untuk di drop out saat ujian khusus suara bulat. Ainokoji berpikir memang masa lalu sudah tidak bisa diubah, tetapi justru karena itu kebencian itu tidak akan pernah hilang dan akhirnya menumpuk hingga sekarang. Karena itu, setidaknya Hoshinomiya ingin agar Cabashira Sensei selalu menyesali hal itu. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menyetujui kelas guru Cabashira lulus dengan A kelas dalam bentuk apapun. Kalaupun Cabashira Sensei mengatakan dia tidak melupakan masa lalunya, Hoshinomiya Sensei tetap tidak akan terima. Karena ini bukan masalah Cabashira Sensei seorang. Hoshinomiya juga sampai sekarang masih terjebak dalam penjara yang bernama masa lalu. Dia ingin agar Cabashira Sensei selalu merasa bersalah karena tidak membuat muridnya lulus dengan A kelas. Ainokoji berpikir jika Cabashira Sensei berhasil, maka Hoshinomiya Sensei akan kehilangan dukungan mentalnya. Kemudian saat Ainokoji memikirkan itu, Cabashira berkata, "Sampai sebegitunya kau..." "Tidak, memang sudah sewajarnya. Aku tidak bisa beralasan apapun." Mendengar itu, Hoshinomiya berkata, "Ya, aku tidak bisa memaafkan. Kamu juga tahu itu kan? Aku memang wanita yang seperti ini. Tidak masalah, aku sudah terbiasa disebut seperti ini. Dari dulu memang seperti ini. Benci ya? Bencilah sampai habis. Kita sudah kenal dari sejak SMA. Jadi kau sudah tahu aku kan?" kata Hoshinomiya. Kemudian berkata lagi, "Jika kau mau aku berubah pikiran, menyerahlah pada impianmu ke kelas A." "Tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Seorang guru tidak bisa menjadi penghalang untuk muridnya." "Tentu saja bisa. Setidaknya kamu pernah seperti itu, bukan? Dulu kamu adalah wali kelas yang dibenci dan dingin. Mulailah lagi berperilaku seperti itu. Itu juga akan sangat membantuku," kata Hoshinomiya. Ainokoji yang mendengar itu menilai itu memang benar. Cabashira Sensei yang dulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Namun itu karena dia terjebak oleh dosa masa lalu dan menggunakan topeng untuk dirinya sendiri. Bagi siswa yang belum matang, apakah seorang guru benar-benar peduli atau tidak sangatlah penting. Perang memperebutkan kursi A kelas di masa depan akan semakin sengit, dan hal itu mungkin bisa mempengaruhi kemenangan atau kekalahan. Kemudian setelah itu, Cabashira yang terdiam berkata, "Aku..." Mengatakan itu, Cabashira terdiam lagi. Hoshinomiya yang melihat itu berkata, "Jangan ragu, segera buat janji untuk menjadi dirimu yang dingin seperti dulu. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka jangan katakan sepatah kata pun padaku lagi." Sakagami yang mendengar itu tidak tahan. Karena itu dia berkata, "Kalau tidak diizinkan berbicara denganmu dan tindakan pelanggaranmu ketahuan, kami akan melaporkan pelanggaran aturan itu kepada atasan. Bila itu terjadi, kau mungkin tidak lagi menjadi guru wali kelas," kata Sakagami. Sakagami Sensei menyatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan hal ini. Namun Hoshinomiya Sensei sama sekali tidak mundur. Kemudian Hoshinomiya yang mendengar itu berkata, "Meski begitu, tidak masalah. Tentu saja, aku tidak akan melakukan pelanggaran. Aku akan bergerak dengan caraku sendiri. Dan bila ada kejanggalan dalam tindakanku itu, aku terima kalau aku harus dipecat," kata Hoshinomiya. Ainokoji yang mendengar itu berpikir ini bukan ancaman. Ainokoji menilai ini hanya apa yang Hoshinomiya rasakan sebenarnya. Ainokoji yakin ada beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan. Pertama, Hoshinomiya Sensei berpikir dia tidak perlu terlalu terpaku pada tugas sebagai guru. Dia bekerja di bidang ini hanya untuk menghalangi Cabashira Sensei, jadi jika dia tertangkap dan dipecat, dia tidak akan keberatan. Ainokoji berpikir itu resiko dan manfaatnya berjalan beriringan. Kemudian setelah itu Sakagami berkata, "Jadi begitu, tekadmu memang nyata. Tapi
kau tak mengerti. Sekarang setelah kami mengetahui situasinya, tindakan kecurangan apapun yang mudah dilakukan akan segera terungkap. Dengan kata lain, tindakan sembrono yang kau lakukan kemungkinan besar tidak akan menguntungkan kelasmu. Terlebih, bila seorang guru wali kelas ketahuan melakukan tindakan pelanggaran, para siswamu tidak salah lagi akan terguncang. Jadi begitu, kata Sakagami selagi mengucapkan keraguannya. Sakagami Sensei memahami pendirian dari Hoshinomiya Sensei. Di sisi lain, Hoshinomiya terus berkata pada Cabashira, "Aku tidak akan pernah mengakuinya." Tampak tekad Hoshinomiya Sensei lebih kuat dari yang para guru dan Ainokuji duga. Mustahil bagi siapapun untuk menggoyangkan tekadnya dengan setengah hati atau membuatnya menyerah. Kemudian Mashima yang melihat itu berkata, "Cabashira Sensei, bisakah Anda memberikan sedikit waktu untuk Hoshinomiya Sensei?" Kata Mashima Sensei, yang mendengarkan pembicaraan itu tanpa menyela sampai saat ini. Tapi saat ini dia mulai angkat bicara. Ainokuji yang mendengar itu menilai dari penggunaan kata-kata formal, Mashima Sensei menekankan bahwa dia berbicara sebagai wali kelas, bukan sebagai teman kelas. Memberikan waktu ya? Ya, baik, Guru Hoshinomiya yang perlu membuat keputusan, atau Guru Cabashira yang perlu mengubah sikap mengajarmu, tidak perlu ada kesimpulan langsung di sini. Aku pikir ini yang terbaik. Kita semua sudah melihat situasinya. Sekarang sulit untuk mencapai kemajuan. Namun, setidaknya ini terjadi selama liburan musim semi. Ada cukup waktu untuk merenungkan, menenangkan diri, dan siapa tahu, mungkin ada jalan ketiga, kata Mashima. Ainokuji yang mendengar itu berpikir sekalipun tidak ada berguna, menunda sampai semester baru bukanlah keputusan yang buruk. Memikirkan itu, Ainokuji berkata, "Sebagai siswa, mungkin aku agak kurang sopan, tapi aku juga setuju dengan pendapat Mashima Sensei." Hoshinomiya yang mendengarkan itu berkata, "Ditunda pun, aku tidak akan berubah pikiran." Memutuskan untuk tidak berubah pikiran itu tidak masalah, tapi setidaknya, tunda saja dulu meski hanya formalitas. Dari sudut pandang manapun, tidak ada ruginya. Apa aku salah? Kata Mashima. "Yah, baiklah, untuk hari ini," kata Cabashira. Kemudian Sakagami juga berkata, "Lalu pembicaraan ini selesai. Ayo kita bubar sekarang." Mengatakan itu, Sakagami Sensei mengambil inisiatif menuju pintu masuk. Mendengar itu, Ainokuji pun mengikuti langkahnya, siap untuk pergi. Kemudian setelah itu, saat menekan tombol menuju lantai pertama, Cabashira Sensei ikut masuk ke lift. Kemudian dia berkata pada Ainokuji, "Maaf, tidak bisa membantumu. Padahal kau sudah berkonsultasi denganku." "Tidak, itu tidak benar. Kau sudah cukup membantu kok," jawab Ainokuji. Mendengar itu, Cabashira berkata, "Meskipun ini masalah belum terpecahkan, aku sangat berterima kasih karena sudah berani memberitahukan kami," kata Cabashira sambil tersenyum. Namun, Ainokuji yang melihat senyuman paksa dari Cabashira Sensei berpikir, itu justru semakin menunjukkan betapa lelahnya dia, baik secara fisik maupun mental. Kemudian, setelah memikirkan itu, Ainokuji berkata, "Lewat pertemuan ini, kurasa aku sudah menemukan jalan keluar." Mendengar itu, Cabashira terkejut. "Jalan keluar?" Mengatakan itu, Cabashira tampak tidak percaya dan menunjukkan ekspresi bingung. Melihat itu, Ainokuji berkata, "Aku tidak berpikir Cabashira Sensei akan mengambil tindakan apapun yang tidak pantas sebagai guru demi Hoshinomiya Sensei. Tapi tetaplah tegar dan kuat dalam memulai semester baru. Kau harus jadi guru yang sama." "Iya, itu benar sih. Tapi..." Saat Cabashira mengatakan itu, lift mencapai lantai pertama dan pintunya terbuka. Ainokuji langsung melangkah keluar dari lift dan menoleh ke arah Cabashira Sensei yang masih berada di dalam lift, kemudian berkata, "Tenang saja, sebelum liburan musim semi berakhir,
aku akan mengubah pikiran Hoshinomiya Sensei. Mendengar itu, Cabashira Sensei dengan panik berusaha keluar, tapi Ainokoji menghentikannya. Kamu mengubahnya? Apa yang kau bicarakan? Kata Cabashira. Dari sudut pandang guru-guru tadi, Ainokoji hanya terjebak dalam perseteruan ini. Ainokoji merasa malah dari awal, para guru menganggap bahwa ini bukan masalah yang dapat diselesaikan oleh seorang siswa saja. Namun kenyataannya berbeda. Ainokoji merasa masalah Hoshinomiya sangat sederhana dan mudah diselesaikan. Permasalahan itu sendiri bisa diselesaikan tanpa harus memanggil Cabashira Sensei, Mashima Sensei, atau Sakagami Sensei. Namun Ainokoji menilai itu saja tidak cukup. Karenanya, dia mengambil langkah ini. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji berkata, pasti kulakukan sebelum liburan musim semi. Baiklah, kalau begitu aku undur diri. Permisi. Kata Ainokoji, kemudian pintu lift tertutup. Apa yang kau... Saat suara mulai menghilang, Ainokoji melihat sosok Cabashira Sensei yang kebingungan. Masih terbayang dalam pikirannya untuk beberapa saat. Bahkan setelah pintu liftnya tertutup. Kemudian setelah itu waktu pun berlalu. Hari ini, 30 Maret, adalah hari yang sangat penting. Hari di mana Ainokoji Kiyotaka telah berjanji untuk berkencan dengan Karuizawa Kei. Mereka sepakat untuk menonton film yang sangat ingin ditonton oleh Kei. Ainokoji yang tengah duduk di dalam kamarnya, memeriksa kembali pesan-pesan yang masuk di ponselnya. Ia membuka pesan terakhir dari Kei, menggulir obrolan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Di sana, ia membaca pesan yang pernah ia kirim beberapa hari lalu. Aku berhasil dapat kursi yang kau mau di tanggal 30 Maret. Apa tidak masalah kalau jam 10 di hari itu? Kemudian balasan datang dari Kei dengan antusias yang polos. Tentu saja, aku menantikannya. Film itu sebenarnya sudah tayang sejak tanggal 26. Tetapi akibat beberapa hal mulai dari ujian khusus di akhir tahun, masalah dengan Hoshinomiya Sensei, hingga pertimbangan pribadi Ainokoji, mereka memutuskan untuk menunda jadwal. Pagi ini, TV di kamarnya menampilkan berita pagi yang baru saja selesai, digantikan oleh sebuah iklan. Saat sekilas menoleh, Ainokoji menyadari bahwa iklan film yang mereka tonton muncul di layar. Untuk ketiga kalinya hari ini, Kei memilih tempat duduk yang sangat spesifik, 2 kursi di tengah barisan kelima dari depan. Tempat yang menurut Kei adalah posisi sempurna untuk menikmati film dengan nyaman. Meski sebenarnya lebih mudah jika mereka bertemu di asrama dan pergi bersama, Kei bersikeras agar mereka bertemu di depan bioskop. Mungkinkah ini yang dimaksud hati perempuan? Ainokoji merenung. Hari ini seharusnya menjadi hari yang manis bagi sepasang kekasih. Namun, Ainokoji tahu bahwa ini akan menjadi hari terakhir mereka. Hari di mana ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kei. Keputusan ini bukan hal yang tiba-tiba. Ia telah merencanakannya sejak setahun lalu. Sejak awal mereka mulai berpacaran. Kei, yang memiliki masa lalu penuh trauma akibat perundungan di SMP, akhirnya menemukan cara untuk bertahan hidup di SMA dengan menjadi parasit bagi orang yang kuat. Ia awalnya memilih Hirata Yosuke sebagai inang karena sifat baik hati dan keinginannya untuk melindungi orang lain. Namun, keadaan berubah ketika Kei diintimidasi oleh beberapa siswa dari kelas Ruen. Saat itu, Ainokoji yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, dan Kei akhirnya memilih menjadi parasit bagi Ainokoji. Awalnya, Ainokoji hanya melihat Kei sebagai alat untuk memanipulasi kelas. Namun, seiring waktu berlalu, pandangannya mulai berubah. Ia menyadari bahwa membantu orang lain tumbuh dan berkembang adalah hal yang lebih bermakna. Kei hanyalah salah satu dari mereka yang ia bantu. Ya, meski begitu, bukan berarti aku tidak memikirkannya. Hubungan selama setahun ini memberikan Ainokoji banyak pelajaran yang tidak terduga. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku merasakan suatu emosi yang tidak aku kenali? Hanya karena aku akan berpisah dengan Karuizawa Kei? Akankah waktu yang kami habiskan bersama sebagai sepasang kekasih berubah menjadi sesuatu yang baru?
Namun, di balik semua pertanyaan itu, ada keinginan yang lebih dalam. Tidak, malah merasa ingin semuanya berubah. Aku punya keinginan kuat menolak pemikiran akan prediksiku sendiri tentang masa depan yang terjadi. Ayano Koji terus bertanya, bisakah aku benar-benar mengatakan putus pada Kei? Sekalipun aku merasa yakin sanggup melakukannya, apakah ada kemungkinan untuk memeluknya? Ada emosi yang tidak bisa dia kalkulasikan, sesuatu yang berada di luar logika dan perhitungannya yang biasa. Bahkan di hari ini, yang ia tetapkan sebagai akhir, Ayano Koji tetap berdoa. Akhirnya, Ayano Koji menarik napas panjang, mengambil langkah pertama yang selama ini tertahan. Ia meninggalkan kamarnya dan berjalan keluar, memastikan dirinya tidak terlambat ke tempat kencan. Meski Ayano Koji tahu hari ini bukan hanya sekedar kencan biasa. Kemudian setelah itu waktu berlalu. Saat ini pukul 10 pagi. Pusat pembelanjaan Kyakimal telah dibuka. Kei yang tiba lebih dulu telah menunggu di depan bioskop sambil menyambut Ayano Koji dengan senyuman hangat. Selamat pagi Kiyotaka, ucapnya sambil melambaikan tangan. Kei terlihat ceria seperti biasanya. Namun, Ayano Koji menyadari sesuatu yang berbeda. Hari ini adalah hari ketika dia telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tetapi Kei sama sekali tidak menyadarinya. Ayano Koji berjalan perlahan mendekatinya, memerhatikan dengan cermat setiap ekspresi yang terpancar dari wajah Kei. Namun, sejauh ini, Kei tetap menjadi dirinya yang biasanya, ceria, blak-blakan, dan sedikit manja. Begitu Ayano Koji tiba di hadapannya, senyuman ceria Kei berubah menjadi ekspresi kesal yang dibuat-buat. Dia memegangi perutnya dengan kedua tangan, seolah sedang merasa sangat lapar. Sejak pagi tadi aku belum makan apa-apa, jadi aku lapar banget. Mendengar itu, Ayano Koji berkata, kamu memang seperti itu ya. Seharusnya kamu makan dulu sesuatu. Ya, gimana lagi? Kan aku pasti bakal makan banyak popcorn pas nonton film. Mendengar itu, Ayano Koji menghela nafas kecil. Kei selalu memesan popcorn campuran asin dan manis dalam ukuran yang besar. Dia akan selalu makan yang manis, sementara Ayano Koji harus menghabiskan yang asin. Sisa popcorn biasanya dimasukkan ke kantong plastik bening dan dibawa pulang. Saat menonton TV bersama, mereka akan memakan sisa popcorn itu sambil bercanda bahwa rasanya sudah tidak enak lagi. Itu adalah kebiasaan kecil mereka. Rutinitas yang telah menjadi bagian dari hubungan ini. Kemudian setelah itu, saat mereka berdiri bersebelahan, Kei telah menggenggam tangan Ayano Koji. Meski pagi itu cukup dingin, kehangatan segera terasa melalui genggaman itu. Yuk, kita pergi, kata Kei sambil melangkah sedikit lebih dulu. Saat berjalan berdampingan, Ayano Koji tiba-tiba membuka pembicaraan. Setelah itu, apa ada yang mengkritikmu nggak? Tanyanya, suaranya terdengar datar. Hah? Kenapa? Ada apa yang perlu dikritik dariku? Kei memutar tubuhnya sedikit untuk menatap Ayano Koji. Kan keputusan untuk mengeluarkan Mizuno itu tanggung jawabku. Jadi, aku khawatir kamu akan terpengaruh. Jawab Ayano Koji yang matanya tetap fokus ke arah depan. Enggak ada masalah kok. Semuanya baik-baik aja. Kei meyakinkannya bahwa dia nggak ada masalah sama sekali. Kei mengangguk ringan, seolah menghapus kekhawatiran sendiri. Namun setelah sedikit ragu, dia menambahkan sesuatu. Tapi apa? Ayano Koji memancing Kei untuk melanjutkannya. Kei tampak berpikir sejenak sebelum berbicara lagi. Aku merasa teman sekelas mulai salah paham. Beberapa siswa merasa ada yang aneh. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kamu sengaja membuat Mizuno dikeluarkan sebagai hukuman karena pengkhianatannya. Ayano Koji mengangguk pelan, itu bukan hal yang mengejutkan. Kushida pun telah langsung menyadari motif di balik keputusan itu.
Wajar jika beberapa siswa telah mulai berekspekulasi. Begitu ya. Lalu, apa pendapat Kei tentang ini? Tanya Ainokoji lagi, suaranya tetap tenang. Jadi, apakah kamu sengaja membuat Mizuno dikeluarkan? Tanya Karuizawa. Iya, jawab Ainokoji dengan datar. Ainokoji mengatakan itu tanpa keraguan, karena saat ini Ainokoji penasaran dengan jawaban Karuizawa. Karuizawa pun berkata, "Ya, kalau dipikir-pikir, aku rasa iya, itu memang disengaja." Lanjut Kei sambil menatap Ainokoji dengan rasa penasaran. "Alasannya?" Tanya Ainokoji yang ingin melihat sejauh mana Kei bisa menyimpulkan situasi. "Karena kamu bisa mengeluarkan siapa saja kan? Jadi, di ujian kamu membuat Mizuno keluar pasti ada tujuan lain selain sekedar menang kan? Mungkin untuk memberi pelajaran soal harga diri kelas atau semacamnya. Mengeluarkan seseorang pasti tindakan yang mengejutkan, bukan? Dengan begitu, kekuatan dan pertimbanganmu akan tertutupi oleh efek kejutannya, dan juga menutupi kebenaran dengan lapisan penyamaran agar orang lain tidak sadar." Karuizawa menyampaikan dugaannya dengan percaya diri tanpa ada rasa ragu. Dia berhasil merangkum sebagian besar skenario itu dalam pikirannya sendiri. Meskipun analisisnya hampir tepat, Ainokoji tetap diam. Mungkin ada alasan lain juga, tambah Kei sambil mengetuk dagunya dengan jari. Sebagian besar kurasa sudah benar. Misalnya, jika Ichino-san adalah lawan yang lebih kuat dari yang diperkirakan, kau mungkin menggunakan Mizuno sebagai cara jitu untuk membuat peluang menang dari 99% menjadi 100%. Atau mungkin kau mau mengalahkan dia secara menyeluruh dari berbagai sisi? Ainokoji menilai jawaban Karuizawa pada dugaan pertama dia memberikan nilai 70 poin. Namun dengan tambahan analisis kedua, nilainya meningkat hingga 90 poin. Saat Ainokoji memikirkan itu, Karuizawa berkata, "Sepertinya benar ya," kata Kei. Mendengar itu, Ainokoji merasa ekspresinya tidak berubah. Tapi Karuizawa yang menatapnya sudah yakin bahwa dia benar setelah melihat ekspresi Ainokoji. Kemudian setelah itu, Ainokoji dan Kei tiba di bioskop tepat waktu. Hal pertama yang dilakukan Ainokoji adalah mengambil tiket yang sudah dipesan. Kemudian Ainokoji berkata, "Sejujurnya, aku terkesan. Jawabanmu paling mendekati siswa manapun di kelas," kata Ainokoji memberikan pengakuan yang tidak biasa. Mendengar itu, Karuizawa terlihat senang kemudian berkata, "Seperti yang kuduga. Kau bisa lebih terkesan padaku lagi kok," jawab Karuizawa sambil tersenyum bangga, tangannya memegang pinggangnya. Seolah-olah itu hal yang alami. Karuizawa menunjukkan rasa puas karena berhasil menjawab dengan tepat. Kalau dipikir-pikir, rasa cemasku sepertinya sudah hilang, kata Karuizawa tiba-tiba. "Cemas?" tanya Ainokoji menoleh pada Kei. "Itu loh, soal Ichino-san. Entah kenapa waktu itu Kiyotaka terlihat mencurigakan saat pertandingan kalian. Aku sempat berpikir kau mungkin akan berpose lembut di sana," jawab Kei. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Oh, soal itu. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa tidak ada apa-apa?" balas Ainokoji. "Iya, mungkin aku salah paham. Tidak perlu dipersoalkan. Tapi gerakan Kiyotaka kali ini sedikit mencolok ya," kata Karuizawa. "Tindakanku memang mencolok, tapi aku bersyukur tidak menarik terlalu banyak perhatian seperti yang kuduga," jawab Ainokoji sambil melanjutkan langkah. "Iya, kelas A kalah di belakang layar, dan pertarungan yang membuat Sakai Nagi-san dikeluarkan merupakan hal yang besar. Kiyotaka juga tanpa belas kasihan terhadap Ichino-san ya. Bukankah kamu bilang tidak ingin mendalami ini? Kenapa malah menatapku dengan tatapan curiga?" tanya Ainokoji. "Tidak ada apa-apa,"
Jawab Karuzawa dengan nada bercanda, menyipitkan matanya lalu tersenyum lebar. Ainokoji merasa bahwa usahanya untuk menghancurkan Ichinose membuat Karuzawa cukup senang. Memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Menunjukkan kemampuan demi kelas adalah hal yang wajar kan?" Kata Ainokoji mencoba menutup topik. Wah, bau kebohongan. Bau banget. Kiyotaka pasti menyembunyikan sesuatu di balik semua ini. Balas Karuzawa dengan ekspresi main-main. Mendengar itu, Ainokoji merasa itu luar biasa. Meski Karuzawa tidak tahu alasan pastinya, dia sadar ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah itu, Ainokoji dan Kei antri di toko serba ada untuk membeli popcorn dan 2 gelas teh oolong. Saat itu, Karuzawa berkata, "Aku sangat menantikan film ini," kata Karuzawa dengan antusias. "Iya," jawab Ainokoji dengan singkat. Mereka berbicara santai sambil berjalan menuju pintu masuk teater. Ketika mereka hendak memberikan tiket kepada petugas, seorang siswa di depan mereka menoleh. "Ainokoji dan Karuzawa?" ucap seseorang dengan nada tidak senang. Yang menatap mereka dengan raut wajah masam itu ternyata Ibuki. Ibuki berjalan menjauh seolah ingin kabur, tapi segera sadar mereka menuju layar yang sama. "Jangan bilang kita nonton film yang sama." Buruk sekali," gumam Ibuki dengan kesal. Melihat itu, Ainokoji hanya mengangkat bahu. Tidak ada alasan untuk mempermasalahkan hal ini. Setelah mengucapkan itu, Ibuki buru-buru membuka pintu teater dan menghilang dari pandangan. "Ibuki itu kenapa sih?" tanya Kei yang penasaran. "Entahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan," jawab Ainokoji sambil melangkah masuk. Mereka saling bertukar pandang, lalu menuju kursi di barisan kelima, tepat di tengah. "Kenapa kalian berdua selalu muncul di sekitarku?" keluh Ibuki saat menyadari bahwa tempat duduknya berada di sebelah Kei. Dengan kata lain, Ibuki, Kei, dan Ainokoji duduk bersebelahan. Karuzawa yang mendengar itu berkata, "Meskipun kamu bilang begitu, kita kan tidak tahu siapa yang akan duduk di sebelah kita sebelumnya. Kan, Kiyotaka?" kata Kei melirik Ainokoji. "Benar," jawab Ainokoji yang singkat. Ibuki dan Ainokoji memang sudah saling tidak cocok sejak awal, dan hubungan antara Ibuki dan Kei bahkan lebih buruk. Kei yang tidak ingin suasana menjadi terlalu canggung akhirnya membuka pembicaraan. "Ibuki-san juga suka nonton film ya?" kata Karuzawa dengan nada ringan mencoba mencairkan suasana. "Tidak sih, hanya sesekali." Ibuki mengatakan itu sambil mengendus kecil sambil membuka mulut lalu berkata lagi, "Bagaimana kalau kalian meninggalkan aku sendiri?" kata Ibuki masih dengan nada yang kesal. Mendengar itu, Karuzawa tampak tidak terganggu. "Ya, bisa sih." "Oh, mau popcorn?" kata Karuzawa sambil menyodorkan kotak popcornnya ke arah Ibuki. Ibuki yang mendengar itu berkata, "Gak usah," jawab Ibuki dengan cepat tanpa sedikit pun melirik popcorn itu. Ibuki bahkan mengalihkan pandangannya dari layar seperti ingin benar-benar mengabaikan keberadaan mereka. Karuzawa yang melihat itu berkata, "Nanti lehermu bisa kram kalau terus begitu loh," kata Karuzawa sambil menggoda. Ibuki yang hanya mendegus, tapi jelas dia mencoba menahan tawa kecil yang hampir keluar. Kemudian, setelah beberapa saat, Karuzawa kembali melontarkan pertanyaan. Kenapa Sakai Nagi-san nggak bisa menebak pengkhianatnya ya?" "Hah? Kenapa tanya itu? Kenapa nggak tanya aja sama si bodoh yang di sebelah?" balas Ibuki menoleh sekilas ke arah Ainokoji. Namun, Karuzawa yang mendengar itu menatap Ibuki dengan ekspresi polos. "Makanya aku tanya ke Ibuki-san kan?" kata Karuzawa.
Kamu mau cari masalah sama aku? Ibuki langsung berbalik menatap Kei dengan sorotan mata yang tajam. Mendengar itu, Karuzawa malah tertawa kecil. Tampak menikmati suasana ini. Mungkin karena merasa tidak nyaman jika tidak menjawab, akhirnya Ibuki membuka mulut. Tidak mungkin aku tahu. Terus, kamu tahu nggak? Mendengar itu, Karuzawa menggeleng ringan. Kemudian berkata, aku nggak tahu. Ujian yang tidak bisa dipengaruhi oleh kelas lain, ya jelas nggak bisa tahu. Oh, gumam Ibuki kembali membuang pandangannya. Setelah itu, cuplikan film dimulai, dan suasana menjadi lebih tenang. Mereka bertiga akhirnya fokus pada layar besar di depan mereka. Namun, sesekali Ayano Koji bisa melihat dari sudut matanya bahwa Kei dan Ibuki masih saling melempar pandangan, seolah ada percikan kecil yang belum benar-benar padam. Setelah film selesai, Ayano Koji dan Karuzawa menyaksikan kredit akhir dengan tenang, lalu berjalan bergandengan tangan keluar dari bioskop. Langkah mereka terasa ringan, seolah ingin menikmati waktu bersama lebih lama. Film itu ternyata tidak sesuai ekspektasi Ayano Koji. Sebagian besar alasannya adalah tagline yang terlalu ambisius, mengubah sejarah sinema Jepang. Meskipun demikian, film itu masih cukup menarik untuk dinikmati. Di sisi lain, Ibuki sudah pergi saat keluar saat lagu penutupan dimulai. Ayano Koji berpikir, Ibuki benar-benar tidak ingin berada di antaranya dan Kei. Padahal Ayano Koji sempat berpikir untuk bertanya padanya tentang pendapatnya setelah menonton film. Kemudian setelah itu, Ayano Koji sekilas menatap pasangan yang bergandengan tangan. Dia melihat sosok yang cantik. Matanya terfokus pada layar ponselnya. Setiap kali melangkah, pikiran Ayano Koji melayang. Ayano Koji dan Kei sudah berjanji untuk bertemu pada hari libur, duduk berdampingan menikmati film bersama. Ayano Koji menilai ini adalah sejenis kencan yang bisa ditemui di mana saja di dunia. Bisa dibilang ini adalah pilihan klasik. Meskipun Ayano Koji merasakan perasaan sedikit aneh, durasi film yang mereka tonton sekitar 2 jam, dan 99% dari waktu itu, mata tertuju di layar, dan hampir tidak ada percakapan di antara sepasang kekasih. Kadang-kadang saling memandang selama adegan yang memukau, saling bertatapan secara kebetulan, atau berbisik satu sama lain secara diam-diam. Meski begitu, sebagian besar waktu hanya terfokus pada film. Selama 2 jam, Ayano Koji dan Kei tidak melakukan sesuatu yang khusus sebagai pasangan kekasih. Memikirkan itu, Ayano Koji bertanya-tanya mengapa menonton film bisa menjadi bagian tetap dalam sebuah kencan. Ayano Koji merasa ini agak aneh. Kemudian, saat Ayano Koji memikirkan itu, Karuzawa berkata, film ini memang menarik, meskipun cukup sulit untuk dipahami. Bagaimana menurutmu, Kiyotaka? Aku setuju dengan kamu soal tingkat kesulitan menontonnya. Jika mengabaikan itu, film ini sebenarnya cukup bagus. Bahkan bisa dibilang cukup menyenangkan. Jawab Ayano Koji. Kemudian Karuzawa yang mendengar jawaban Ayano Koji berkata, syukurlah. Menurutmu bagian mana yang menarik? Kalau aku... Mereka terus berbicara, membahas film tadi dan hal-hal kecil lainnya. Topik sederhana, tapi cukup untuk membuat malam terasa lebih ringan. Saat ini, keduanya masih bergandengan tangan, dan langkah kaki mereka membawanya ke karaoke di pusat perbelanjaan Kiyaki Mall. Setelah masuk ke ruangan karaoke, Ayano Koji dan Kei langsung berebut mikrofon di atas sofa yang luas, saling dorong dan menyanyi lagu favorit mereka. Terkadang solo, terkadang berdua. Kencan semacam ini sudah sering mereka lakukan. Ayano Koji berpikir tidak ada keraguan bahwa ini adalah waktu yang menyenangkan. Sebagai pasangan, mereka ingin waktu seperti ini terus berlanjut. Ayano Koji merasa ini bukan sekedar perasaan egoisnya sendiri. Ayano Koji yakin pasangannya juga pasti mengharapkan hal yang sama, yaitu tidak seharusnya berakhir. Masa depan cerah akan terus berlanjut. Namun, sebelum menyadarinya, keduanya memikirkannya. Walaupun tubuh Ayano Koji dan Karuzawa berdekatan dan Ayano Koji dapat merasakan panas tubuhnya, tapi entah kenapa Ayano Koji merasa kedinginan. Itulah tanda-tandanya.
Secara spontan, jarak keduanya perlahan menjauh. Ainokoji merasa waktunya telah tiba. Perasaan yang telah lama terpendam dalam hati. Apa yang memisahkan dia dengan Kei? Sambil mengikutinya, Ainokoji berpikir, tak lama lagi kalimat perpisahan akan diucapkan. Ini adalah sesuatu yang sudah Ainokoji putuskan sejak lama. Meskipun melawan keinginan untuk menolak, akhirnya telah tiba momen takdir ini. Sebelumnya, Ainokoji tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keringat yang tidak dia sukai. Dan dengan kebingungan, Ainokoji bahkan tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Sejauh ini, Ainokoji telah melewati banyak ujian dan cobaan. Namun ini adalah pertama kali baginya, detak jantungnya tidak tergoyangkan terhadap berbagai hal. Kini detak jantungnya sangat keras. Seiring dengan datangnya momen itu, rasa penyesalan mulai memenuhi pikiran Ainokoji. Merasa seperti itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Ini kenapa ya?" Ainokoji merasa malu pada dirinya sendiri karena suasana sebelumnya begitu tenang beberapa saat yang lalu. Kata-kata perpisahan yang awalnya Ainokoji pikir bisa dengan mudah dia ucapkan, ternyata tidak semudah itu. Memikirkan itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, "Ah, begitu ya. Aku baru menyadari hal ini tepat sebelum melangkah. Perasaan sebenarnya dalam hatiku. Aku tidak ingin putus. Dia yang ada di depanku juga tidak ingin putus. Akhirnya aku menyadarinya. Aku menyukainya." Perasaan itu muncul begitu saja dari lubuk hati Ainokoji yang paling dalam. Ainokoji terus berkata dalam hatinya, "Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Daya tariknya, wajahnya, suaranya, tubuhnya, semuanya itu sangat memikat. Aku belum pernah benar-benar memperhatikan betapa menariknya dia. Saat ini, suaraku tidak keluar. Mari kita putus. Aku berniat untuk mengungkapkan semuanya di sini. Sekali lagi, aku ingin sekali lagi mengucapkannya." Melihat matanya, aku ingin berkata, "Ayo putus." Namun, aku tidak bisa. Kemudian, aku akhirnya mengerti. Entah sejak kapan dia telah menjadi seseorang yang sangat penting bagiku. Ini adalah cinta. Sejak awal, aku tidak pernah bisa mengutarakan. Karena sebenarnya aku sudah tahu aku mencintainya. Ah, syukurlah. Ayo kita putus. Ya, kami berdua merasakan hal yang sama. Asalkan kami berdua saling memikirkan satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja. Ini sudah dipikirkan dengan matang. Tentang kemarin, hari ini, besok, tahun depan, tidak ada perpisahan. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku selalu mempercayainya. Tapi, semua kata itu hanyalah hayalan. Hayalan Ainokoji Kiyotaka. Sebuah harapan bahwa segala sesuatunya akan berjalan ke arah yang Ainokoji Kiyotaka inginkan. Kemudian, sudut pandang berpindah ke Karuzawa Kei. Saat ini Kei melihat tatapan dingin dari Ainokoji Kiyotaka. Karuzawa melihat gerakan bibir yang lambat mengatakan, "Ayo kita putus." Mendengar itu, Karuzawa tidak tahu apa yang Ainokoji pikirkan. Bukan, dia tidak ingin tahu. Memikirkan itu, Karuzawa berkata, "Ya, mau bagaimana lagi kan?" Kata-kata itu keluar dari tenggorokan Karuzawa dengan sangat tenang. Bahkan Karuzawa sungguh tidak percaya bahwa dia bisa begitu tenang. Ruang karaoke tetap hening. Sementara seseorang di ruangan sebelah sedang menyanyikan Ami Song dengan penuh semangat. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata lagi, "Iya, aku tidak ingin membicarakan percakapan ini apakah ini baik atau buruk. Saat ini, mari kita akhiri semua hubungan yang kita miliki hingga sekarang." Mengatakan itu, Karuzawa merasa Ainokoji mengucapkan kata-kata kejam dengan ekspresi yang sama seperti biasanya. Mendengar itu, Karuzawa pun berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, tenggorokan Karuzawa terasa sangat kering. Dia merasa ingin minum air.
namun tubuhnya tidak mau mengikuti kehendaknya. Padahal Karuizawa sudah berusaha sekuat tenaga untuk terlihat biasa saja, namun tetap tidak bisa. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ainokoji yang melihat itu berkata, "Rupanya kau tidak terkejut ya?" Mendengar kata-kata Ainokoji, Kei berkata dalam hatinya, "Kapan aku mulai menyukainya? Jelas aku tidak ingat kapan." Setelah mengatakan itu dalam hatinya, Karuizawa berkata pada Ainokoji, "Entah gimana aku merasa bahwa ini akan terjadi. Aku tahu hati Kiyotaka sudah menjauh dariku," kata Karuizawa. Namun setelah mengatakan itu, Karuizawa membantah dalam hatinya, Tidak begitu. Mungkin Kiyotaka dari awal tidak pernah punya perasaanku. Meskipun aku baru menyadarinya belakangan, namun aku pasti sudah tahu sejak lama. Kiyotaka tidak pernah menyukaiku. Aku selalu berpura-pura tidak tahu. Lalu, kenapa dia berpacaran denganku? Aku tidak akan bertanya itu. Keraguan itu tidak bisa kukatakan, karena aku tahu apa yang dipikirkan Kiyotaka. Setengah demi diriku dan setengahnya demi dirinya sendiri. Tetapi ini bukan soal memilih kanan atau kiri. Kiyotaka selalu menjadikan pemikirannya sendiri sebagai sesuatu yang mutlak. Jadi, hal ini mungkin sudah diputuskan sejak awal. Akhir hubunganku dengan Kiyotaka sudah ditentukan dari awal. Jadi, sekarang hanya tinggal waktunya saja. Aku benar-benar ingin menangis, memeluknya dan berkata akan melakukan apa saja. Memohon aku bisa melakukan apapun untukmu. Mungkin itu yang akan aku lakukan dulu. Namun sekarang tidak bisa lagi. Tidak mungkin aku bisa melakukannya. Namun menentangnya hanya akan mengkhianati harapan Kiyotaka. Kemudian saat Kei memikirkan itu, Ainokoji berkata, "Apakah kamu tidak memerlukan alasan?" Mengatakan itu, Ainokoji mengeluarkan ponselnya. Tapi karena tidak bisa berpikir jernih, Karuizawa menatap kepalanya dan tetap tersenyum. Kemudian berkata, Tidak usah." Jawaban Karuizawa sambil berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang. Mendengar itu, Ainokoji berkata dia mengerti dan menyimpan kembali ponselnya. "Maaf, aku tidak bisa memenuhi harapanmu." "Tidak apa. Sebenarnya, aku juga merasakannya kok. Suasana yang agak berat," kata Karuizawa. Mengatakan itu, Karuizawa terus berpura-pura ceria. Namun sebenarnya tidak begitu. Hati Kei selalu ada pada Ainokoji. Bahkan hari ini, Karuizawa berusaha sebaik mungkin untuk bersenang-senang tanpa mengingat sedikit pun kecemasannya. Saat ini pun, Karuizawa berharap Ainokoji mengatakan semua itu bohong dan memeluknya dengan erat. Tapi Karuizawa berpura-pura kuat. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata lagi, "Ya, mungkin begitu." Jawab Ainokoji dengan nada datar, seolah dia sedang berbicara dengan orang asing. Dan Karuizawa terus menanggapinya dengan senyuman yang dipaksakan. Kemudian setelah itu, Karuizawa berkata, "Hubungan kita bagaimana ya? Rasanya agak mulai pudar." Bukan berarti aku tidak menyukai Kiyotaka. Hanya saja aku rasa mungkin kita harus kembali menjadi teman agar lebih nyaman. Setelah mengatakan itu, Karuizawa merasa Ainokoji pasti tidak bisa membayangkan betapa besarnya keberanian yang dia butuhkan untuk mengucapkan kata-kata itu. Kemudian setelah itu, Ainokoji berkata, "Iya, kembali berteman merupakan hal yang paling wajar untuk dilakukan." Iya. Aku juga merasakannya sampai sekarang." Mengatakan itu, Karuizawa mengangguk berulang kali. Namun dalam hati Karuizawa, dia berkata, Tidak bisa. Jika terus begini." Di saat Karuizawa berkata seperti itu dalam hatinya, Ainokoji berkata, "Terima kasih sudah menjalin hubungan sejauh ini. Berakhir sudah.
kata Kei dalam hatinya. Dia tersenyum bodoh dengan seringai yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Momen terakhir akan segera berakhir. Kemudian di saat akhir, Ainokoji berkata, "Jika ditanya kenapa kita putus, aku tidak masalah kalau kau bilang kaulah yang memutuskanku." Mendengar itu, Karuzawa berkata, Beneran? Bukankah itu agak memalukan?" "Tak apa, kau bisa memberikan alasan apapun sesukamu. Jika ada yang bertanya padaku, aku juga akan mengatakan keputusanmu," jawab Ainokoji. Mendengar itu, Karuzawa berkata dalam hatinya, "Kalau begitu, jangan kita putus. Aku ingin selamanya bersamamu. Di masa depan, aku ingin selalu berada di sisimu." Saat Karuzawa berkata seperti itu di dalam hatinya, Ainokoji berkata, "Sampai jumpa, Karuzawa." Nokoji mulai memanggilnya dengan nama keluarganya yaitu Karuzawa. Karuzawa terdiam sesaat. Dari teman menjadi kekasih, dari kekasih menjadi teman. Apa yang disebut dengan berbalik arah adalah membalikan semua yang pernah ada kembali ke masa lalu. Benarkah begitu? Kemudian setelah itu, Ainokoji mengambil kwitansi untuk pembayaran dan berjalan keluar dari ruangan. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa ragu, tanpa menghentikan langkahnya, pintu yang terbuka cepat-cepat tertutup lagi. Hanya tinggal aku seorang diri. Sampai Karuzawa menelan ludahnya. Tanpa disadari, kata-kata yang tidak ingin dia ucapkan, namun dia merasa harus mengatakannya. "Sampai jumpa lagi, Ainokoji-kun." Mengatakan itu, Karuzawa tersenyum dan melambai ke arah sosok yang telah menghilang. "Tidak masalah, karena ini adalah hasil yang diinginkan Kiyotaka, kan?" Mengatakan itu, Karuzawa tahu dirinya tidak bisa bertahan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Bisa bertahan hidup sendiri. Dia tahu dia bukan orang yang hebat. Namun, ada hal-hal yang hanya bisa dia lakukan, bukan orang lain. Karuzawa bisa tahu perasaan Ainokoji, orang lain tidak mengerti. Benar kan? Mengatakan itu dalam hatinya, Karuzawa terus menguatkan dirinya. Namun, meskipun dia berdoa agar keajaiban muncul, pintu yang tertutup rapat tetap tidak terbuka. Di dalam ruangan yang sunyi, Karuzawa pun runtuh. Dengan tangisan, Karuzawa berkata, "Apa aku melakukannya dengan baik? Di hadapanmu sampai akhir? Apa aku sudah menunjukkan padamu sisi diriku yang bisa berdiri sendiri, kan? Kiyotaka, tolong aku." Sampai di sini dulu video part keempat ini. Volume 12.5. Jika kalian perlu part kelima, kalian bisa subscribe, like, dan komen yang mengandung diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.